Saat ini saya berada di Taman Jati Jajar guna berbincang dengan tokoh muda Kota Depok, ketua dari Depok UNED, sebuah lembaga polling yang mencermati pelaksanaan atau pesta demokrasi di Kota Depok untuk yang ketiga kalinya tahun 2010, 2014, dan 2019. Berikut bincang-bincang kami dengan Sorben Rando Oroh. Selamat sore Bung Rando. Selamat sore. Ya, ini menarik sekali. Untuk ketiga kalinya, untuk kali ketiga, Depok UNED melakukan polling, dan pollingnya lambat laun cukup menarik perhatian sebagian warga masyarakat Kota Depok terkait dengan kegiatan polling, kemudian susunan polling yang beberapa saat ini sudah di-share ya di grup media sosial di Kota Depok. Bung Rando, bisakah cerita sedikit terkait dengan latar belakang adanya polling Depok UNED yang sudah ketiga kalinya diselenggarakan di Kota Depok? Ya, jadi bisa saya ceritakan dulu bahwa Depok UNED ini sebuah lembaga yang didirikan oleh mayoritas oleh alumni UI Universitas Indonesia, hampir 80%. Lembaga yang berbadan hukum resmi terdaftar. Kita menyelenggarakan polling calon wali kota Depok dari sejak 2010, juga survei 2015, pilkada 2015 kami juga menyelenggarakan polling dan survei. Waktu itu juga dimenangkan oleh Idris Pradi ya. Itu Depok UNED memiliki hasil yang paling mendekati. Nah, di tahapan pilkada 2020 ini adalah yang ketiga kalinya kita menyelenggarakan polling. Nanti baru setelah memang sudah ada calon, kami akan menyelenggarakan survei. Nah, berbeda polling dengan survei. Jadi polling ini adalah kita mau melihat animo masyarakat, ya, animo masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada Kota Depok ini dan siapa calon-calon pemimpin. Jadi polling ini memiliki dua fungsi. Pertama, mensosialisasikan pilkada Depok ini kepada masyarakat dan tokoh-tokohnya itu, dan kedua, melihat seberapa potensial dan seberapa diminati masyarakat tokoh-tokoh atau calon-calon atau balon-balon dari wali kota Depok ini. Nah, ini yang kita lempar ke masyarakat dan sudah hampir 2000 lebih itu masyarakat mengikuti polling ini. Ya. Itu Pak Bismo. Terus kalau saya melihat mekanisme atau konsep kerja dari polling sendiri bagaimana, menyerahkan kepada nama-nama para bakal calon itu kemudian disebar ke masyarakat, atau bagaimana? Masyarakat sendiri yang aktif atau kita juga sibuk untuk men-share ke grup WA misalnya? Ini kan polling ini menggunakan teknologi informatika ya, IT, menggunakan teknologi informatika, dan kita baru melaksanakannya itu dengan men-share ke media sosial, terus media-media chat masyarakat. Jadi sebarannya pun tidak seperti survei. Jadi sebarannya itu massal. Jadi siapa yang mau mengikuti atau memberikan aspirasinya masyarakat Depok di polling ini silakan. Jadi tidak mendatangi door to door atau one by one. Jadi menggunakan teknologi informatika kita menyebar form polling ini ke mereka. Jadi mereka tinggal klik saja calon pemimpin mereka siapa yang kira-kira mereka minati ya. Itu karena bukan memilih tapi siapa yang mereka minati di situ. Nah, dari situ kita bisa melihat seberapa animo masyarakat yang ingin menginginkan calon pemimpin yang mereka pilih ini. Nah, kalau survei itu nanti biasanya Depok UNED ini akan menyelenggarakan survei itu ketika pasca pendaftaran calon wali kota di KPUD resmi.
Nah, itu baru kita kerja resmi dan melakukan survei itu door to door, langsung mendatangi rumah, dan calon respondennya itu sudah kami tentukan. Artinya tentukan itu dengan multi stake random. Jadi kami punya tim dari teman-teman alumni UI ini, kami punya tim untuk menentukan multi stake random ini. Dan itu biasanya kami pilih respondennya itu misalkan di satu kelurahan itu ada jumlah penduduknya ada 2000, nah kita ambil hanya 20. Nah dari 20 itu kita jabarkan lagi, setelah dipilih pria jatuh nama ini di rumahnya nomor sekian, baru setelah itu dipilih perempuan, baru laki-laki lagi perempuan. Jadi itu seperti itu sebarang. Ya, sebelum kita bicara survei, yang menarik juga di polling ini adalah susunan urutan polling ini sampai saat ini siapa saja urutan pertama, kedua, ketiga, dan nampaknya cukup progres ya, pergerakannya cukup ini ya, saling susun menyusul ya. Siapa saja sampai dengan saat ini, Bang? Untuk saat ini bisa dilihat di Depok Interaktif ya, karena di Depok Unit bekerja sama dengan Depok Interaktif. Jadi polling Cawalkot Depok di Pilkada 2020 ini saat ini yang masih teratas itu ada Dr. Hardiono. Beliau itu sekda ya. Berapa persen? Itu 25% atau 513 pemilih suara. Lalu disusul kedua itu Imam Budi Hartono 21%, 433 pemilih. Lalu di urutan ketiga ada Konita Lutfiah yang memperoleh 20% dari 419 suara. Lalu, nah ini yang agak apa ya, mengejutkan ya. Jadi incumbent Muhammad Idris itu mendapat 14%, 282 suara. Nah, lalu di urutan kelima ini ada Rama Pratama 9%, 179 suara. Lalu Afifah Alia 8%, Pradi Supriyatna 3%, dan Hafid Nasir dan Farabi masih baru mendapatkan 10 suara dan 3 suara. Artinya di sini peran aktif dari warga ya untuk masuk kepada polling Depok Unit itu. Dan itu loh. Kemudian selanjutnya ketika sudah pendaftaran tanggal 6 September mendatang, baru Depok Unit melakukan survei dengan konsep multi Stake random. Artinya memilih memilih berapa strata ya, tingkatan, ada pendidikan, guru atau berbagai profesi. Ada berapa rencana, berapa random atau berapa responden yang akan digunakan dalam survei nanti? Itu kita bisa gunakan 2000 lebih. Dengan human error? Human errornya 2,5%. Jadi cukup menarik ya, 3.000 ya tadi ya? Ya 2000-an ya. Berarti di 63 kelurahan dan itu dibagi dari 924 RW ya, lebih ya. Nanti di breakdown lagi di situ itu dari prosentasi penduduk. Jadi setiap kelurahan itu nanti beda-beda respondennya, ada satu kelurahan yang lebih banyak daripada kelurahan yang penduduknya sedikit. Dalam kembali ke polling ini, Pak, sebetulnya sasaran yang hendak kita capai ini dalam meningkatkan partisipasi warga masyarakat di tengah pandemi COVID-19 atau seperti apa? Dengan sasaran seperti itu, upaya untuk polling ini diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat di dalam pemilu kada Kota Depok atau seperti apa? Ya, jadi filosofi dari demokrasi itu sebenarnya adalah partisipasi publik. Kalau demokrasi itu partisipasi publiknya minim, katakanlah di bawah 40%, ini demokrasi kita buruk. Ya. Karena demokrasi itu ya masyarakat banyak jadi, yang memilih, yang menentukan, itu nama Demokritos ya. Nah, di tengah pandemi ini, COVID ini, Corona, artinya kan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara ini juga ada kesulitan dan kehambat. Itulah fungsinya kita sebagai elemen masyarakat atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini turut membantu untuk
mensosialisasikan pilkada ini, memperkenalkan balon-balon atau calon-calon nantinya kepada masyarakat, serta mengundang masyarakat untuk berperan aktif di dalam pemilihan calon pemimpin kita di Kota Depok ini. Tujuannya apa? Supaya demokrasi kita ini korum. Jadi kalau bahasa di parlemen itu supaya korum, supaya memenuhi kelayakan suatu demokrasi, ya kan. Nah, di Pilkada Depok ini memang tinggi sekali, seringkali masyarakat tidak memberikan suaranya, bisa sampai 40%. Sendiri itu ada masyarakat yang memiliki hak pilih di Depok ini tidak memilih. Nah, harapan kita dari Depok Unite ini dengan menyelenggarakan polling, mensosialisasikan calon-calon kepala daerah kepada masyarakat ini adalah targetnya adalah untuk mengajak masyarakat untuk berperan aktif atau minimal berpartisipasi dalam menentukan suaranya. Kalau bisa sampai 100% itu memang agak sulit. Tapi minimal 90% aja dari pemilik hak pilih di Depok ini menentukan suaranya atau pilihannya di pilkada nanti pada 9 Desember, itu sudah sangat luar biasa sekali. Itu. KPU sendiri kemarin mentargetkan hanya 77,5% dari hak pilih 1,3 juta. Itu hasil penggunaan data Pilpres 2019. Artinya kita berharap polling dan survei yang diselenggarakan oleh Depok Unite dapat meningkatkan partisipasi warga Depok, artinya meningkatkan ataupun juga ya mengajak tingkat partisipasi warga masyarakat Kota Depok. Ada yang mau disampaikan buat warga masyarakat Depok kaitan dengan memperkenalkan polling dan juga turut meningkatkan partisipasi dalam pemilu kada Kota Depok 2020 nanti? Ya, kita berharap seluruh masyarakat Kota Depok nanti ikut aktif ya, memantau, melihat, memilih atau menimbang-nimbang calon pemimpinnya, calon pemimpin di Kota Depok ini yang sesuai dengan harapan masyarakat Kota Depok. Dan jangan lupa masyarakat Kota Depok untuk yang memiliki hak pilih hadir pada 9 Desember nanti tahun 2020 untuk datang ke TPS-TPS menentukan pilihannya, siapa calon pemimpinnya. Ini harapan kita supaya demokrasi kita ini bagus. Ketika masyarakat berperan aktif, ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam menentukan demokrasi ini, maka disitulah keberhasilan kita dalam berdemokrasi. Dan yang terpenting, siapapun calon pemimpin yang kita dukung, siapapun yang kita terpilih nanti, kita tetap saudara di Depok ini. Kita tetap saudara dan nggak perlu itu baper-baperan, nggak perlu itu kita adu fisik, mari kita adu visi aja, itu aja. Demikian bincang singkat kami dengan Ketua Depok Unite, Bung Torben Rando Oroh, dan sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu.